Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, keimanan sehingga kita dapat duduk sejenak di majelis yang penuh barokah ini, di mana para malaikat mencari majelis-majelis seperti ini. Dikala manusia meninggalkannya, mereka berkumpul memadati dan memohonkan ampun kepada Allah untuk yang berada di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan, yang mana beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita cara hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan aturan-aturan perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh beliau menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita berkaitan dengan hadis ke-9 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya simple, ringkas, pendek, tapi penuh makna. An Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu periwayat hadis terbanyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Ini dibenci nih, beliau ini dibenci oleh orang-orang Syiah. Sehingga hadis-hadisnya tidak dianggap. Padahal Abu Hurairah itu kalau mau meriwayatkan dari Rasulullah itu lebih dari 10.000 mungkin. Karena beliau pernah berkata, aku punya 2 gentong ilmu dari Rasul. Baru 1 gentong yang aku keluarkan isinya. Jadi banyak sekali. Padahal masuk Islamnya itu ketika perang Khaybar. Tahun ke-7 lah gitu. Jadi ketemu Nabi itu sebentar saja. 3 tahun. Tapi ilmunya luar biasa. Kenapa bisa banyak ilmunya? Ini nuntut ilmu nggak usah lama-lama sebenarnya. Ya kan? 3 tahun itu udah, kalau mantap kayak di pesantren 3 tahun selesai. Dari belajar bahasa, akidah, fikih. Tinggal nanti yang paling lama itu belajar amaliyahnya. Ini akhlak itu
puluhan tahun pun tidak selesai belajar budi pekerti, belajar tata krama, belajar sopan santun, etika, suluk. Nah, ini yang butuh lama. Kalau ilmu itu sebentar. Abu Hurairah 3 tahun. Beliau ini dari Yaman. Dari Bani Daus. Dulu beliau datang ke Nabi, ketua atau kepala suku dari Bani Ad-Dausi datang ke Nabi dari Yaman. Kemudian masuk Islam. Kemudian pulang ke kampungnya, ke negerinya, ke kotanya. Menyeru. Salah satunya Abu Hurairah yang menerima ajakan atau seruan dari kepala suku tersebut. Kesempatan datang ke Madinah itu sudah akhir-akhir masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-7 ketika terjadi perang Khaybar. Beliau termasuk orang-orang yang miskin, enggak punya modal, datang hanya bawa badan. Tinggalnya di emperan masjid. Nah, kalau di zaman dahulu itu di luar masjid itu boleh untuk mendirikan tenda, tidur di belakang masjid gitu. Makanya kalau ada larangan sekarang tuh jangan tidur di dalam masjid, apalagi ada karpetnya, ya kan? Kalau ileran nggak bisa dibersihin, itu wajar itu. Karena zaman dulu pun masjid tidak dipakai untuk tidur. Gitu. Jadi kalau tidur di belakang. Abu Hurairah itu bikin tenda di depan masjid, Fifinail Masjid, Masjid Nabawi, di depan teras Masjid Nabawi. Berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Waktu 3 tahun itu dimanfaatkan, kata Abu Hurairah, ketika orang-orang Ansor membajak sawahnya, bercocok tanam, orang-orang Muhajirin berdagang, berbisnis, pergi ke negeri lain, jauh, safar, sibuk di pasar. Aku bersama Rasulullah siang dan malam. Sampai Rasul itu masuk kamar, kedengeran tidurnya, bunyi, udah mulai tidur, baru Abu Hurairah selesai menemani beliau, Masya Allah. Jadi belajarnya enggak sejam datang ke masjid, enggak. Lama itu, 3 tahunnya itu benar-benar dimanfaatkan. Dan Abu Hurairah pun berguru kepada sahabat-sahabat Nabi. Terutama kepada Siti Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada pembesar-pembesar sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Sehingga ilmunya itu luar biasa, banyak. Tahu kejadian dari Nabi sebelum jadi Nabi sampai selesai masa kenabian. Itu Abu Hurairah mengerti. Tapi dulu itu Abu Hurairah itu orang yang kurang, hafalannya tidak bagus, susah nangkep, enggak dilesin, enggak privat, enggak kursus, enggak. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan aku, didoakan itu. Jadi Abu Hurairah itu sering minta doa kepada Nabi, salah satunya didoakan agar hafalannya kuat. Pernah lagi Abu Hurairah itu minta doain ibunya. Ya Rasulullah, doakan ibuku. Kenapa dengan ibumu? Beliau belum lagi mau masuk Islam. Beliau itu setiap hari mencaci maki engkau. Jadi kalau dengar nama Rasulullah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang kafir kan manggilnya Muhammad gitu, bukan Rasulullah. Itu dicaci maki itu sama ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah sedih, ini gimana orang tuaku. Nah, ini pedulinya anak terhadap orang tua luar biasa. Abu Hurairah itu mengajarkan kita agar peduli terhadap orang tua, bukan materi saja.
Ketika orang tua sudah lanjut usia, bukan ngirim materi saja, tapi mendakwahkan Islam. Agar kelak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Suatu ketika datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku sedih. Kenapa engkau sedih? Ibuku ya begini keadaannya, belum masuk Islam, suka mencaci maki engkau. Didoain sama Rasulullah, semoga ibumu mendapat hidayah. Abu Hurairah langsung pulang itu. Habis dapat doa Nabi, wah ini mustajab ini, pulang. Bener, diketok-ketok rumah enggak dibukain, ternyata ibunya sedang mandi. Setelah mandi, pakai pakaian tertutup, buka pintu, yang pertama diucapkan, dengarkan kalimatku, asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu kekuatan doa luar biasa. Ini makanya kalau punya anak, ya kan, punya tetangga yang belum lagi menerima dakwah Islam, kalimat kita udah nggak didengar gitu, ya kan? Udah doakan, zikirin aja deh, anak kita zikirin aja, ya kan? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Berkali-kali jangan putus asa, minta sama Allah, ya Allah, sebut nama anak kita siapa, kemudian ucapkan ayatnya Rabbi habli minas solihin, ya kan? Kalau anak sama istri, ya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu. Ada qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya kan. Ini kekuatan doa ini luar biasa. Kalau sudah di tangan Allah, ya kan, yang namanya usaha itu hanya 1% kurang. Kekuatan doa itu bisa sampai 99% bahkan 100%. Itu kekuatan doa luar biasa. Ya. Nah ini, Abu Hurairah luar biasa. Beliau itu dulu namanya Abdus Syams, hamba matahari, sama Rasul diganti Abdurrahman, hamba sang pengasih Ar-Rahman. Jadi kalau kita ngelihat orang namanya jelek, suruh ganti nama. Ya. Ada tuh sampai sekarang banyak itu. Musyrikun ada namanya. Di KTP itu ada. Itu serem itu kalau ngelihat gitu. Ya kan? Wah, mentang-mentang di Al-Qur'an. Saya sama Pak Husnul kemarin waktu takziah nguburin ibunya dari Pak Dadan itu. Di samping kuburannya ada namanya Fir'aun. Fir'aun bener ini. Ya, Fir'aun ini nggak nyadar nggak Pak? Ada namanya Fir'aun Pak. Luar biasa itu. Ada sih di Al-Quran, emang keren banget namanya itu Fir'aun. Tapi janganlah ngasih nama anak yang aneh-aneh. Apalagi pakai bahasa-bahasa India, sang sekerta itu sekarang banyak itu anak-anak namanya. Itu ternyata dewa-dewanya orang Yunani kuno, ya kan? Dewa-dewanya orang India gitu. Anak-anak sekarang tuh banyak. Ibunya itu yang seumuran saya, bapaknya seumuran saya, ngasih anak tuh nama ajib-ajib lah gitu. Cuman namanya itu aneh gitu. Jangan ngasih nama malaikat. Jangan ngasih nama Allah gitu. Rahman nggak boleh itu. Abdurrahman boleh. Ya, jangan ngasih nama Mikael gitu, itu malaikat Mikail gitu. Gabriel itu kan orang-orang barat gitu. Kita tiru itu. Wah keren nih kita kasih nama gitu. Jangan. Nah, Abu Hurairah juga dulu gitu. Ternyata sejarah terulang gitu. Zaman dulu tuh orang ngasih nama Abdus Syams. Diganti sama Rasul Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi gitu. Anaknya Pak Sokhr dari Bani Ad-Dausi. Beliau tuh senang melihara kucing. Nah ini ya. Cuman di kita ini kucing itu kalau musim hujan bahaya ini. Minum air hujan kotorannya di mana-mana, apalagi di jalan teratai ya. Itu kotoran kucing di mana-mana.
Kalau yang punya keluhan terhadap kucing, telepon kelurahan, ntar diangkut itu kucing-kucing itu. Melihara kucing, maka anak kucing kalau lagi berguru sama Rasulullah ditaruh di atas pohon. Gitu. Nanti kalau pulang diambil, gitu. Mainin kucing. Menurut psikolog orang yang suka dengan hewan ternak, gitu, itu punya jiwa pengasih, penyayang. Gitu. Pak Yusuf punya banyak kucing, pasti Pak Yusuf orangnya penyayang nih, ya kan? Nggak galak gitu. Nah itu emang ada gitu seperti itu. Makanya setiap nabi itu sebelum diutus disuruh jadi gembala dulu, sehingga punya jiwa penyayang, bisa mengarahkan. Gitu. Kalau nabi galak repot, gitu. Semua umatnya kabur. Gitu. Dulu ada nabi galak. Gitu. Namanya Nabi Nuh. Sampai berdoa, ya Allah jangan sisakan di muka bumi ini satu orang pun dari orang kafir. Luar biasa, habis. Akhirnya nggak ada orang. Kecuali yang dibawa pakai bahtera beliau. Tapi ada Nabi yang baik banget. Namanya Nabi Ibrahim. Lembut sekali. Sangat lembut. Sampai-sampai beliau itu mendoakan, bapaknya didoain. Ya kan? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Itu sampai ayahnya yang penyembah berhala pun masih didoakan, Masya Allah. Tapi ketika Allah tidak mengizinkan, tidak jadi didoakan. Makanya Rasul bilang, ya Umar engkau seperti Nuh. Galak, Umar kan galak seperti Nuh. Kalau bisa di muka bumi ini jangan ada orang kafir. Tapi ya Abu Bakar engkau seperti Ibrahim. Abu Bakar tuh lembut. Ada siang, ada malam. Makanya setelah zaman Abu Bakar 2 tahun, ganti zaman Umar 10 tahun. Setelah Umar, strength kan Umar. Kayak guru matematik di SD zaman saya. Ganti Utsman. Utsman lembut gitu. Jadi ganti-gantian itu. Periode-periode itu. Soekarno, galak Soekarno. Soeharto kalem, apa-apa cuman senyum gitu kan. Nah itu luar biasa, ganti-ganti. Abu Hurairah pernah menjabat jadi gubernur di daerah Bahrain lah kalau sekarang gitu. Di zaman Umar tuh diangkat jadi gubernur. Beliau ini akhirnya dipanggil oleh Umar. Ini cerita perawinya dulu kita nih. Sebelum masuk ke hadisnya, cerita perawinya. Luar biasa. Kita harus kenal Abu Hurairah itu siapa. Gitu. Ternyata beliau itu luar biasa. Di zaman Umar diangkat jadi gubernur. Tapi ternyata hartanya banyak. Beliau itu beternak kuda. Dari hasil yang dia dapat, dari hasil gajinya, dia beliin kuda. Sampai kudanya itu ada 1000 kalau nggak salah. Banyak loh. Bisa dibayangkan kan, 1000 itu nggak cukup tanah segede gini gitu. Luar biasa. Tapi sama Umar dimarahin. Sampai dipukul. Abu Hurairah itu sempat dipukul sama Umar. Mukulnya keras. Umar luar biasa. Kalau menjabat itu jangan memperkaya diri. Nah itu kalimat yang dari zaman Umar itu sudah diterapkan. Kalau menjabat jangan memperkaya diri. Padahal Abu Hurairah bilang aku tidak memperkaya diri dari jabatan. Aku memperkaya diri dari hasil usahaku. Enggak boleh tetap sama Umar. Yang namanya menjabat benar-benar jangan memanfaatkan. Sampai diambil semua kudanya itu. Sini, masukkan ke Baitul Mal. Sedih Abu Hurairah. Terus oleh Umar diangkat lagi jadi gubernur. Tapi enggak mau. Enggak. Jadi gubernur ternyata ya kan kayak bupati mana tuh ada curhatan. Kalau saya tahu gaji saya segini kan saya enggak mau jadi bupati gitu. Ada itu. Memang ya inilah fitnahnya. Kadang kalau lagi menjabat itu teman banyak. Ya kan? Ada seorang bijak ditanya, "Kawanmu berapa?" gitu.
Wah, saat ini aku nggak tahu kawanku berapa, karena aku lagi kaya katanya. Jadi nanti kalau nunggu miskin dulu baru kita tahu kawan kita siapa. Itu Abu Hurairah. Dan di zaman perselisihan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, beliau nggak mau menjabat, beliau mundur. Gitu. I'tazala, beliau pergi menjauh dari hiruk pikuknya politik yang carut marut. Gitu. Kalau di saat politik bagus, ya kan, mau beliau menjabat. Nah ini sekelumit tentang Abu Hurairah. Beliau luar biasa. Kalau nggak ada Abu Hurairah, ini hadis 5.000 lebih hilang. Dan hadis yang paling saya senang itu tentang keajaiban, kemustajaban waktu lepas asar setelah sholat Jumat. Nah, itu. Jadi kan kata Rasul, di hari Jumat ada waktu mustajab. Maka carilah. Abu Hurairah tuh ngeluarin ilmunya. Mau tahu nggak? Waktu yang paling mustajab. Kalau kita kan taunya ketika imam apa itu? Istirahat dari khutbah pertama, antara khutbah pertama dengan kedua, atau ketika selak-selak situ gitu. Ternyata Abu Hurairah membocorkan rahasia ini. Kata Abu Hurairah, lepas asar sebelum matahari terbenam. Ini kalau hari Jumat, kalau lepas asar, manfaatkan. Duduk, zikir, doa, minta husnul khotimah, minta magfirah ketika setelah wafat, minta kemudahan ketika wafat, itu minta tuh. Kalau hari-hari biasa minta rezeki, ya kan, minta kesehatan. Ini kalau hari Jumat minta khusus untuk akhirat kalau bisa tuh. Habis asar manfaatin, ini waktu yang luar biasa. Tuh yang saya paling senang dengan hadis Abu Hurairah, ilmu yang ajaib. Apa kata Abu Hurairah dalam hadis tersebut? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Rasul, apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Jadi udah wajib bin kudu. Kalau Rasul larang udah tinggalin. Enggak usah dipermasalahkan lagi larangan Rasul. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi apa yang aku perintahkan, lakukanlah sekemampu kalian, segenap kemampuan kalian. Nah, kalau kalimat larangan, tinggalkan. Tapi kalau kalimat perintah, bukan lakukan, tidak. Ada embel-embelnya, ada lanjutannya. Lakukan sekemampuan. Perintah A sampai Z itu banyak dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis-hadis Rasulullah. Itu yang harus kita lakukan segenap kemampuan. Kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk. Tapi pas duduknya udah kira-kira siap untuk berdiri, diri. Rasul itu kalau sholat duduk, ketika hendak ruku beliau berdiri. Jadi sempatkan untuk berdiri. Nah itu segenap kemampuan. Jadi jangan sekedar kemampuan, enggak. Tapi segenap kemampuan. Kayak Idul Adha ini. Banyak orang tiap tahun ganti HP, ya kan? Kreditan motor udah selesai, dijual lagi motornya untuk DP kreditan baru. Gitu. Itu orang mampu itu. Tapi pas hari raya kurban jatuh miskin semua. Jatuh miskin. Ya kan? Lihat aja nanti. Gitu. Kecuali yang komplek-komplek lah. Gitu. Padahal orang-orang komplek itu ganti HP jarang. Gitu. Ganti HP jarang. Sampai suaranya udah gak bisa. Volumenya digede-kecilin pun gak ganti, luar biasa. Gitu. Iya. Beda OKB sama orang kaya dari lahir beda. Itu. Makanya sebenarnya kan hidup ini sudah Allah jamin, semua orang nggak akan sengsara. Hidup ini udah ada rezekinya, udah ada.
Tapi yang bikin kita miskin kan gaya hidup. Ya kan gaya hidup. Luar biasa. Nah ini yang harus dihindari. Ketika Idul Adha miskin semua. Yang ngantri daging lebih banyak dari yang korban. Bener ya Pak Musa ya? Yang ngantri lebih banyak. Padahal setiap, saya ngelihat sendiri tuh yang orang-orang punya KJP. Itu kalau ke sekolah, wah motor NMAX gitu kan, yang terbaru. Ya kan? Apalagi bajunya baju bagus-bagus itu. Sampai toko-toko baju aja menerima KJP gitu. Padahal untuk kepentingan anak. Tapi dibeliin tas, dibeliin baju. Nah ini sudah mulai ada penyimpangan umat Islam ini dalam gaya hidup. Kalau untuk bertahan hidup mah ya kan, kayak Pak Sajur ada kopi sama beras seliter ya udah cukup hari ini. Nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah macul di depan. Ya kan? Nah ini harus kita terapkan dari hadis ini. Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, lakukan sekemampuan. Sekemampuan itu seperti apa? Nah ini. Kalimat sekemampuan, mastata'tum. Dalam Al-Quran juga kalimat istito'ah diterangkan. Ada seorang guru di Palestina. Syekh Izzuddin Al-Qassam. Itu tenar sekali zaman dahulu itu. Sebelum Syekh Yasin. Gitu. Muhammad Yasin. Ahmad Yasin apa Muhammad Yasin. Gitu. Yang Palestina. Itu beliau petinggi mujahidin. Yang membuat grup Al-Qassam itu. Ya guru, ketika sang guru menerangkan tentang istito'ah, kemampuan, segenap kemampuan, disimulasikan. Nah ini pendidikan kepada anak itu tidak hanya sekedar teori, tetapi harus ada praktek. Apa simulasinya? Beliau kumpulin murid-murid di lapangan, kemudian diajak lari. 1 putaran, 2 putaran, 4 putaran. Ada yang ngos-ngosan. Capek guru, ya berhenti kan ya. Lagi 6 putaran, 8 putaran. Ada yang ngos-ngosan berhenti. Beliau itu lari sampai pingsan. Ketika siuman ditanya, kenapa engkau melakukannya sampai engkau pingsan wahai guru? Itulah segenap kemampuan sampai engkau tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Nah kita pun gitu dalam beribadah mestinya segenap kemampuan. Selagi mampu terus ibadah. Sampai habis. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian menjemputmu. Sampai engkau melihat ainul yakin. Akhirat itu terlihat pahalanya. Terlihat dosanya gitu. Udah ketemu Allah udah selesai. Nah itu istito'ah itu mestinya sampai ke situ. Jangan sampai baru badan kita meriang, aduh nggak ke masjid gitu. Nah ini jangan ya. Baru meriang ya kan. Baru hujan air gitu. Zaman bapak kita atau kakek kita hujan peluru datang ke masjid ya kan. Itu hujan peluru gitu. Apalagi orang Surabaya. Dihujanin peluru sama Inggris, ya kan, sama Belanda. Masjid tetap rame, pengajian tetap rame. Ya. Nah itu istito'ah. Dan apabila aku perintahkan atas sesuatu, maka lakukanlah segenap kemampuanmu. Lanjutan hadis tersebut, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dengar nih. Sesungguhnya orang-orang terdahulu binasa karena banyak nanya. Dan mereka berbeda dengan nabi mereka. Ikhtilaf. Kita sekarang udah banyak nih yang beda dengan nabi kita nih. Apa yang nabi kita enggak lakukan di Indonesia banyak dilakukan, diada-adain, dibuat-buat, ritual-ritual, ya kan? Tujuannya
untuk kebaikan bumi, untuk alam, wah macam-macam. Ya. Dari yang syirik sampai yang bid'ah. Bahaya ini. Ada sebuah kisah menarik tuh di surat Al-Baqarah. Pasti udah dengar semua kan? Ayat 67 sampai 73. Tentang Al-Baqarah itu sendiri, sapi betina, cerita sapi betina. Jadi dalam ayat 72 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika Bani Israel berselisih pendapat tentang pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Jadi ada orang, ini kisahnya di tafsir At-Tabari, ini ada 3 versi atau 2 versi. Versi yang pertama, seorang laki-laki kaya punya anak perempuan. Laki-laki kaya ini punya ponakan, ponakannya miskin, ngelamar anak perempuannya nggak dikasih, dibunuh, mayatnya dibawa ke rumah orang, ditaruh. Besok paginya yang rumah itu yang dituduh ngebunuh. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa, kalian berselisih, ya kan? Ini versi pertama. Versi kedua, ada seorang laki-laki punya harta banyak, kaya raya, enggak punya ahli waris kecuali ponakan. Ponakannya pun pengen cepet-cepet punya warisan, dibunuh. Biar warisannya untuk dia, kemudian juga nanti dapat diyah. Diyah itu kalau orang bunuh itu harus bayar diat 100 ekor unta. Nanti diatnya untuk dia, udah warisannya untuk dia, diatnya untuk dia juga. Lumayan kan? Ini laki-laki ini dibawa, wahai paman, ini versi ketiga. Pamannya dibawa, datang kafilah ke kota kita dari negeri seberang. Kan engkau kaya raya, aku pengen berdagang dengan mereka. Kalau engkau menemani aku, nanti pasti aku bakal dikasih, gitu kan ya. Jadi bawa orang nih untuk marketingnya. Kalau udah bawa si bapak ini pasti dapat gitu. Saya mau minjem duit gitu. Pak Yusuf. Tapi bawa nama Pak Husnul, ya dikasih itu, kan? Gampangnya gitu. Dibawa ini. Ketika nyampe di kafilah tersebut, pamannya dibunuh. Ditaruh di situ. Besok dia nangis-nangis, pamanku dibunuh, ya kan? Dicari aku nggak ketemu. Ternyata ketemunya di kafilah yang baru datang. Wah, akhirnya datang itu Bani Israel ke kafilah tersebut. Bayar diat, katanya. Engkau membunuh orang kami. Kalau masalah diat sih gampang, kami ini orang-orang kaya, katanya. Cuman kami pengen tahu siapa yang bunuh, bukan kami yang bunuh. Ya udah datang, udah angkat pedang, dua-duanya tuh udah saling mau perang itu. Kata salah seorang di antara mereka, kita kan masih punya nabi, kita masih punya utusan Allah, kita tanya saja. Tanya. Datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ini ada kasus begini, solusinya apa? Nabi Musa ngelihat namanya Bani Israel. Bani Israel itu enggak ngakuin Nabi Musa sebagai nabi. Bani Israel itu enggak ngakuin Tuhan, enggak ngakuin Allah sebagai Tuhan mereka. Makanya kalau dalam Al-Quran itu kalimatnya Tuhanmu, wahai Musa Tuhanmu gitu. Jadi bukan Tuhan kami gitu. Ntar ada tuh ayatnya itu. Fad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mintalah kepada Allah Tuhanmu. Rabbaka.
Robmu, kalimatnya songong. Bani Israel tuh gitu. Ya kan? Bukan Tuhan kami, Tuhanmu. Gitu. Luar biasa. Nabi Musa itu ngelihat Bani Israel, ini kesempatan nih. Apa yang dibilang Nabi Musa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembelihlah sapi betina. Wah, penghinaan nih, ya kan? Bani Israel kan pernah mengagungkan sapi, gitu. Ijil, anak sapi, dibuat dari emas yang mereka kumpulkan dari hartanya orang Mesir. Jadi ketika Bani Israel keluar dari Mesir itu, sebelum keluar tuh harta orang Mesir dicolong. Ini kelakuan Bani Israel tuh gitu. Dia kan jadi banyak jadi pembantu, jadi asistennya orang Mesir. Itu sebelum kabur nyolong itu, ya kan? Kayak beberapa kasus gitu, ada pembantu nyolong ini majikannya. Nah itu keturunan Bani Israel itu. Colong, kata Samiri, itu harta-harta yang kalian ambil dari majikan kalian kumpulin. Untuk melebur dosa kalian kita jadikan anak sapi. Yang lahu khuar, bisa bunyi kalau ditiup angin, wow, gitu. Nabi Musa ketika itu berada di Bukit Tursina. Kata Nabi Musa, sembelih sapi betina. Wa iz dalam surat Al-Baqarah ayat 67 itu, wa iz qala Musa wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu ayat ke-67. Dan ingatlah kisah Musa ketika berkata kepada kaumnya, kan ayat 72 itu mereka membunuh orang. Kemudian kata Musa, sembelihlah sapi betina. Qalu atattakhizuna huzwa. Engkau menghina kami, kata Musa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Itu penghinaan sebenarnya kepada mereka itu. Yang menolak untuk menyembelih sapi betina. Qalu dulana rabbaka yubayyin lana mahi. Ayat 68-nya mereka berkata, ya udah terangkan sapinya seperti apa, sapi betinanya seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu enggak tua, enggak kecil. Enggak umurnya awanum baina dzalik, tengah-tengah. Yang udah bisa disembelih lah gitu, bukan di bawah 2 tahun gitu. Kita kan kalau nyembelih korban tuh sapi harus 2 tahun. Makanya kalau sapi limosin jangan lihat beratnya dulu nih yang mau beli sapi simental. Karena sapi limosin simental setahun aja bisa 400 kilo itu. Sapi Bali, sapi Kupang gitu, sapi Bima itu 2 tahun baru 300-an. 3 tahun bisa 350 gitu. Itu udah cukup umur. Jadi awanum baina zalik, udah cukup umur di antara tua dan muda. Cari sama mereka. Wah, banyak banget kalau sapi begini doang mah gitu. Datang lagi ke Musa. Qalu dulana rabbaka yubayyin lana malaunuha. Sekarang wahai Musa, kasih tahu warnanya. Banyak nanya nih Bani Israel nih. Kalau orang banyak nanya, Bani Israel nih keturunan nih kan. Tadi itu kalau nyolong dari orang ya itu Bani Israel kan. Nah sekarang banyak nanya nih, Bani Israel juga nih. Nabi Musa akhirnya ngasih tahu. Sapinya warnanya kuning. Faqi'ul launuha, pekat. Tasurun nadhirin. Yang kalau dipandang itu indah. Cari lagi. Ternyata masih ada beberapa sapi yang sama gitu. Warnanya kuning gitu. Di antaranya sapinya seorang anak yatim.
Nah ini kisahnya ini dua season ini. Kalau di filmin tuh ngambilnya 2 kali, ada 2 kelompok. Ini kelompok pembunuhan nyari solusi. Yang satu tentang kisah sapinya itu sendiri, asal usul sapi yang akan disembelih. Dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah itu ada seorang bapak soleh punya anak. Bapaknya meninggal, tapi sebelum meninggal dia ingin mewariskan sapi. Pada zaman dulu kan biasanya sapi warisan. Sampai ada satu pesantren di Indramayu kalau mau masuk bayarnya pakai sapi. Sapi ini ditaruh di hutan. Kalau ketemu orang sapinya kabur. Kecuali ketemu si anak itu. Ketika sudah berapa tahun, si anak itu pun oleh ibunya disuruh ngambil sapi. Nanti kau ambil sapi di hutan, jangan dinaikin, dipegang gitu. Sapinya nanti kau bawa ke rumah, kau pegang. Nyampe ke hutan, ketemu oleh sapi itu. Sapinya mendekat. Kata si sapi, wah ini cerita ajib ini. Naik aja ke punggungku. Kata si anak, ibuku melarang. Zaman dulu sapinya bisa ngomong. Ini luar biasa. Ini kisah mungkin belum banyak yang dengar itu. Padahal surat Al-Baqarah ayat 6773 itu sering dibaca kan. Kata sapi itu, bagus, kau memang taat kepada ibumu. Seandainya kau tidak taat dan engkau menaiki punggungku, aku akan lari kembali ke dalam hutan. Gitu. Jadi si sapi ini sama Allah dibikin bisa berbicara bahasa anak tersebut. Kemudian dibawa, ini anak taat banget sama ibunya, walaupun nggak ada bapaknya, ya kan? Biasanya anak yatim itu akhlaknya itu dari zaman dulu yang namanya anak yatim. Makanya kalau di Jepang, di Korea, atau di Cina, yang namanya yatim itu nggak dinikahin. Kalau kita punya anak laki-laki, dia demen sama perempuan, kita tanya, bapak ibunya gimana? Dia yatim, jangan nikahin anak yatim. Nah itu tradisi mereka gitu. Jepang, Cina, Korea itu jangan sampai anak laki-laki mereka nikah sama anak yatim. Kenapa? Image-nya itu yatim itu anak yang nggak keurus, pasti berumah tangga hancur. Beda di Islam, ya kan? Anak yatim itu dimuliakan. Bahkan yang memuliakan yatim itu nanti akan bersama Rasulullah SAW seperti ibu jari dan jari tengah dan jari telunjuk. Gitu. Nah ini luar biasa. Dibawa ke rumah, kata ibunya, juallah ke pasar. Dibawa ke pasar. Tapi jangan kau juallah ke pasar dengan harga 3 keping emas. Allah kirim malaikat nyamar jadi manusia di tengah jalan dihadang. Mau kemana engkau? Mau ke pasar. Mau ngapain? Jual sapi. Berapa kau jual harga sapi ini? Berapa harga sapi ini? 3 keping emas. Aku tawar 6 keping. Kalau kita kan kalau nawar, aku tawar 2 keping, 1,5 keping. Kalau ibu-ibu, aku tawar 1/2 keping. Allah ngutus malaikat nawarnya beda. Ini kalau nawar nih gini. Makanya Nabi ngajarin sahabatnya gitu. Saya pernah cerita itu, ada seorang sahabat Nabi beli kuda. Nyuruh pembantunya, asistennya, ajudannya, beli kuda gitu. 20, dia dapat kuda itu harganya 20 dirham. Nyampe di rumah dilihat, kuda segini kau dapat 20 dirham. Iya Tuhan. Balik, ini harganya 40 dirham katanya kalau kuda kayak gini. Datengin lagi penjualnya, dia balik ke pasar. Kata Tuhan saya suruh bayar 40 dirham gitu. Dibayar. Itu sahabat Nabi gitu. Ketika datang lagi pulang,
Dipakai sama Nabi, sama sahabat Nabi kudanya. Wih, kudanya udah jinak. Ini harganya enggak 40 dirham kalau gini. Balik ke pasar. Ini harga 80 dirham gitu. Balik lagi tuh. Bu, kalau nawar gitu, Bu. Apalagi di pedagang kecil ya kan. Kita tega kadang tuh kalau pedagang kecil. Berapa, Bang? 5.000, 4.000 deh. Ya. Atau nawar baju, apalagi itu paling tega kalau saya ngelihat toko baju, toko sepatu, toko tas itu. 100.000, 50.000. Udah 80.000 deh, Bu. Enggak, 50.000. Ibunya pergi. Bu, sini, Bu. Udah 75.000, Bu. Jadi, enggak, pokoknya 50.000, kata si ibu itu. Ya. So, pergi lagi ibunya, dipanggil lagi. Ya udah, Bu, jadi deh, enggak apa-apa deh, Bu, 50.000. Yeay, ibunya menang gitu. Ya, tapi kalau makan di restoran, yang punya restoran dikasih tips. Weh. Harganya berapa? 480.000. Ya udah nih, 500.000 nggak usah dikembaliin. Padahal yang punya restoran udah pergi haji tiap tahun. Masih dikasih tips gitu. Yang jualan baju setahun sekali lebaran itu masih ditawar juga. Ya Allah, kasihan. Luar biasa. Ini kadang kita terbalik. Sahabat Nabi gitu. Sampai itu harga kuda akhirnya jadinya berapa? 400 dirham. Kudanya ternyata balik lagi udah bayar 80 dirham. Wah, kuda kayak gini udah dinaikin dicoba. Gagah banget ternyata. Kudanya gagah gitu. Asistennya disuruh balik lagi. Ini harganya 200 dirham yang begini mah kuda gitu. Sampai kuda itu akhirnya dihargain 400 dirham. Itu sahabat Nabi gitu. Dari 20 dirham. Nah ini. Ini kalau kita nawar kambing, nawar sapi gitu. Berapa nih kambing? 1,5 juta. Nggak mau, 3 juta. Iya, mestinya gitu. Kasihan mereka anak-anak muda ya kan, yang setahun sekali jualannya gitu. Nah, si malaikat ini yang jadi manusia bilang nggak mau. Wah, udah ini bel. Udah bel. Kalau di sekolah nih lanjut kita besok ya ceritanya. Karena sebulan sekali saya lanjutin sebentar. Nih, saya maunya 6 keping emas. Akhirnya nggak boleh sama ibu saya. Gitu. Ini anak nurut banget. Akhirnya dia pulang. Bilang ibumu, pokoknya saya nggak mau beli kalau nggak 6 keping emas. Dia pulang, dia tanya, Bu, tadi saya udah ke pasar, tapi nggak laku 3 keping emas. Berapa maunya 2 keping, 1 keping katanya. Enggak, maunya si pembelinya 6 keping. Ya kamu jual 6 keping katanya. Ya udah saya berangkat lagi deh, berangkat dia ke pasar. Di tengah pasar dihadang lagi sama orang yang sama, malaikat nyamar itu. Berapa kau jual sapimu sekarang? Ya udah 6 keping kata ibu. Enggak mau, pokoknya saya mau 12 keping katanya. Wah, enggak bisa, ibu saya bilang 6 keping. Pokoknya kau pulang, bilang sama ibumu, pembeli maunya 12 keping. Aduh, katanya. Gimana ini? Kalau kita kan girang kan. Weh, laku 12 keping gitu. Dia pulang. Akhirnya dia datang lagi. Bu, enggak laku, Bu, 6 keping, Bu. Berapa? Tadi bilang 6 keping. Dia maunya 12. Dia jual kata 12. Gimana sih kata. Akhirnya dia berangkat lagi ke pasar, ketemu di tengah jalan, dihadang, berapa kau jual? 12. Jangan kau jual. Sebentar lagi akan ada orang yang nawar dengan emas seberat sapimu. Masya Allah. Dia pulang akhirnya, Bu, katanya jangan dijual dulu, Bu, bentar lagi ada yang nawar besar. Ya udah tunggu. Benar. Nabi Musa menerangkan nih sapi harus begini sampai pada akhirnya qalu du'lana rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wahai Musa, sapi kuning itu banyak. Nih sapi kuningnya yang seperti apa? Nabi Musa tuh tepok jidat ya kan ibaratnya. Ya Allah, udah diterangin begini-begini tambah susah aja. Nabi Musa akhirnya dapat wahyu. Katanya apa? La zalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musalamatul la syiyata fiha. Sapinya itu la zalulun tuthirul arda. Enggak pernah ngebajak sawah. Bingung dia. Sapi zaman itu enggak bajak sawah, bingung. Wala taskil harsa,
enggak pernah dipakai untuk nyiram sawah. Musallamatun enggak ada cacatnya. La syiyata fiha enggak ada belangnya. Enggak ada cacat, enggak ada belang. Kalau sapi kan ada warnanya. Pantatnya putih, badannya coklat, kalau udah agak tua sedikit hitam gitu. Kalau sapi Bali, gitu. Sapi Madura agak merah-merah gitu. Adalah ininya gitu. Tompel-tompelnya gitu. Ini enggak boleh. Akhirnya mereka mencari. Qalul ana ji'ta bil haq. Akhirnya mereka pun dapat. Wahai Musa, engkau benar, ada sapi yang seperti ini. Akhirnya ditawar, kau berapa mau nih? Kata si penjual, anak yatim tadi sama ibunya, seberat sapi ini, kalau mau ambil, kalau enggak. Wah, mantap banget. Enggak ada lagi, udah net. Harganya segitu. Akhirnya si harta yang terbunuh, si paman ini, kan hartanya banyak. Dikumpulin bener, semuanya 500 kilogram emas. Siapa nih di antara kita yang punya 500 kilogram emas? Mantap. Ditimbang. Kalau dalam riwayat lain, harus menuhin kulit sapi itu. Jadi sapi itu kulitnya nanti harus bisa membungkus emas sebanyak itu. Ibaratnya isinya dikeluarin tuh sapi, kemudian kalau udah kosong dimasukin emas segede gitu. Ya udah, seberat sapi tersebut. Berat sapi itu lumayan, 500 kiloan lebih gitu. Akhirnya hartanya habis. Kemudian ayat ke-73-nya nih penutupan. Apa? Kata Nabi Musa, fakul nadribuhu bi ba'diha. Ambil bagian dari sapi itu kemudian pukulkan kepada si mayit. Diambil, dipotong sapinya, diambil lidahnya atau apanya gitu. Kemudian ditempelkan kepada si mayit. Bangkit si mayit. Ditanya, apa yang kalian inginkan? Kami menginginkan orang yang membunuhmu siapa? Akhirnya si mayit nyari. Ditunjuk. Ini ponakanku yang bunuh ini. Ini dia yang bunuh. Akhirnya ketahuan. Kemudian setelah ketahuan, dia pun nggak dapat warisan, nggak dapat anak perempuannya, nggak dapat diat, udah sengsara. Nah ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Jangan sampai, ya kan, banyak ini kasus orang bunuh orang tuanya, orang bunuh ahli warisnya biar dapat gitu, dapat warisan. Tapi dalam Islam, dalam syariat Allah yang begini nggak dapat. Nah, ini kisah yang luar biasa sekali, banyak pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 itu tentang Al-Baqarah, sapi betina gitu. Intinya fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jangan banyak tanya, kalau dalam agama ini lakukan yang Rasul lakukan, lakukan yang Rasul perintahkan, lakukan saja yang ada bimbingannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat-buat yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu ringkasnya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.